Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Prajabatan gelombang pertama tahun 2022, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan instrumen observasi peserta didik yang telah kami kembangkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan instrumen observasi peserta didik yang telah kami kembangkan, di mana observasi tersebut kami lakukan di SD Inpres Perumnas 4 yang berjumlah 17 orang. Ada 11 aspek karakteristik peserta didik, di antaranya yaitu yang pertama, etnik dan kultural, 2. Status sosial, 3. Perkembangan fisik, 4. Minat, 5. Perkembangan kognitif, 6. Kemampuan awal, 7. Gaya belajar, 8. Motivasi, 9. Perkembangan moral, 10. Perkembangan emosi, dan yang terakhir perkembangan motorik. Aspek yang pertama yaitu etnik dan kultural. Dalam etnik dan kultural, terdapat 4 poin yang akan kami amati. Yang pertama yaitu, apakah peserta didik mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai budaya setempat? Kedua, apakah terdapat keberagaman budaya di dalam kelas? Ketiga, apakah peserta didik menghargai keberagaman di dalam kelas? 4. Apakah terdapat keberagaman suku di dalam kelas? Selanjutnya, perkembangan fisik. Di sini, observer melihat apakah peserta didik memiliki tinggi dan berat badan setara dengan usianya. Yang kedua, apakah peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Yang ketiga, apakah peserta didik mampu melihat dengan jelas materi yang disajikan oleh guru. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Pada aspek ini, observer akan melihat bahwa yang pertama, apakah peserta didik menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, apakah peserta didik banyak berbicara saat melakukan aktivitas. Kemudian, motivasi belajar. Yang pertama, apakah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat? Yang kedua, apakah peserta didik berani menyampaikan pendapat saat proses pembelajaran? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif bertanya pada saat proses pembelajaran? Selanjutnya, minat belajar. Pada aspek ini, observer akan melihat apakah peserta didik tertarik mengikuti proses pembelajaran, apakah peserta didik antusias ketika guru menggunakan media pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, aspek yang kami amati yaitu gaya belajar. Ada 3 poin yang akan kami amati. Yang pertama, apakah peserta didik memiliki gaya belajar visual? Yang kedua, apakah peserta didik lebih senang dengan gaya belajar kinestetik? Yang ketiga, apakah siswa lebih senang jika belajar secara kelompok? Selanjutnya, aspek yang kami amati yaitu perkembangan kognitif. Ada 3 poin yang kami amati. Yang pertama, apakah peserta didik aktif dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik? Yang kedua, apakah peserta didik mengerjakan tugas tepat waktu? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif merespon pertanyaan guru dalam proses pembelajaran? Aspek selanjutnya yaitu kemampuan awal. Adapun yang kami amati yaitu apakah peserta didik mengingat pembelajaran sebelumnya yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Ada 3 poin yang akan kami amati. Yang pertama, apakah peserta didik mau bermain dengan temannya? Yang kedua, apakah peserta didik menunjukkan sikap mau berbagi dengan temannya? Ketiga, apakah peserta didik menunjukkan sikap mau menolong dan membantu temannya? Aspek yang selanjutnya yaitu status sosial. Ada 3 poin yang akan kami amati, yaitu apakah terdapat perbedaan status sosial peserta didik dalam kelas. Kedua, apakah peserta didik berasal dari keluarga menengah ke bawah? Apakah peserta didik berasal dari keluarga menengah ke atas? Selanjutnya yaitu aspek perkembangan moral.
Ada 3 poin yang akan kami amati. Yang pertama, apakah peserta didik berbicara dengan sopan dan santun? Kedua, apakah peserta didik menunjukkan sikap hormat kepada gurunya? Ketiga, apakah peserta didik melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya? Demikianlah pemaparan kelompok kami mengenai instrumen lembar observasi yang kami lakukan di SD Impres Perumnas 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.